Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahral dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Di antara wasiat yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Khadir alaihissalam saat perjumpaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau Sayyidina Khadir menyampaikan kepada Nabi Musa, ya ibna Imran, man la tantahi minad dunya nahmatuhu wa la tanqadi minha raghbatuhu kaifa yakunu abidan. Wa man yahtakir halahu wa yattahimullaha fima qada lahu kaifa yakunu zahidan. Wa hal yakufu anis syahawat man ghalaba alaihi hawah aw yanfa'uhu talabul ilmi wal jahlu qad hawah li'anna safarahu ila akhiratih wa huwa muqbilun ala dunya. Beliau mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, siapa yang tidak berhenti keinginannya untuk meraih dunia, selalu mengejar dunia, fokus dalam urusan dunia, dan tidak selesai-selesai keinginannya untuk meraih dunia, maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana dia akan menjadi seorang hamba yang taat, patuh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sudah jelas sering kita dengarkan, berulang kali disampaikan oleh para ulama. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang kematian kepada kamu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku, melakukan perintah-perintahku. Lah kalau kita fokusnya dalam urusan dunia, kesenangan kita itu sifatnya duniawi, maka kapan kita akan mensukseskan tujuan Allah menciptakan kita? Tujuan Allah memberikan tugas kepada kita ini kapan akan kita kerjakan? Selama ini mungkin kita yang memiliki banyak wirid, memiliki banyak aktivitas, kita masih merasa bahwa kita sudah menjadi orang yang ahli ibadah. Padahal dalam hari-harian kita ini
Yang menjadi pikiran kita bagaimana bisa menabung untuk senang-senang ketika liburan. Bagaimana memberikan kepada anak dan istri kita sesuatu yang lebih daripada kebutuhan. Bagaimana kita nanti punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, punya perabotan yang mewah-mewah. Yang ada di pikiran kita selalu itu. Jalan-jalan dengan dalil refreshing. Kalau pikiran kita hanya dalam urusan hal-hal demikian, loh kapan kita menjadi yang dijadikan tujuan kita diciptakan oleh Allah ini kapan? Padahal kita sudah tahu kalau kita hidup di dunia ini hanya untuk sekedar sangu, mencari bekal. Wa tazawwadu, carilah bekal untuk akhirat. Fa inna khairaz zadi at-taqwa, sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita untuk menikmati dunia, bukan kita untuk senang-senang di dunia, enggak. Di dunia ini hanya kita menumpuk amal kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita dengar ad-dunya daru amal. Dunia ini adalah tempat kita beramal. La jazaa'a fiha, enggak ada balasannya. Jangan nyari keuntungan di dunia. Ini hanya ke tempat kita untuk beramal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk kita tanami kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah. Panennya kapan? Di akhirat. Jadi kalau yang ada di pikiran kita ini, besok saya harus beli ini, saya besok kepingin ke sini, saya besok mau melakukan hal ini, dunia, terus kapan? Besok saya mau zikir 10.000 kali, besok saya mau bersolawat 10.000 kali, kapan? Besok saya mau melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Inilah hamba yang sesungguhnya. Kalau ada waktu kosong, bagaimana digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, besok saya bekerja, setelah bekerja punya waktu kosong, ada kegiatan apa di situ? Oh, ada kegiatan ibadah ini, ketaatan ini, kebaikan ini. Oh, saya akan melakukannya. Inilah hamba yang sejati. Karena itu, ini wasiat yang disampaikan oleh Sayyidina Khadir kepada Nabi Musa. Kalau kamu masih punya pemikiran fokus dalam urusan dunia, maka kamu nggak akan bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Bukan berarti terus kita wes akhirat tok, nggak ngurusi, nggak bekerja, enggak. Lakukan tugas kewajiban kamu sebagai suami, sebagai orang tua, untuk menafkahi anak atau menutupi kebutuhan pribadi, kebutuhan dirinya sendiri. Sisanya serahkan waktu kita hanya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuhi pikiran kita hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidina Khadir menyampaikan kepada Nabi Musa, orang yang meremehkan kondisinya saat itu, bahkan cenderung menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hamba ini bisa menjadi orang yang zuhud, tidak cinta terhadap dunia? Zuhud ini bukan orang yang nggak punya uang, bukan orang yang tidak memiliki kekayaan, bukan. Zuhud itu adalah orang yang tidak memiliki perasaan apapun tentang urusan dunia di hatinya. Ada tidak adanya tidak membuat ia beban. Punya uang nggak bingung, nggak duit ya nggak bingung. Sama keadaannya saat punya uang, nggak punya uang sama. Lah tapi kalau ada orang yang pikirannya
mengeluh, protes, nggak menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan cenderung merendahkan. Wah, gimana ini, saya ini kok susah ya, kebutuhan saya kok selalu kurang ya, padahal orang itu, orang ini, orang itu, orang ini, selalu menganggap dirinya dalam posisi yang tidak baik, dalam posisi yang tidak menguntungkan. Maka pada hakikatnya dia seakan-akan mengucapkan bahwa Allah ini enggak pas, Allah enggak tepat dalam memberikan takdir kepada saya, Allah pilih kasih dalam menentukan ketentuannya untuk saya. Jangankan ingin menjadi zuhud, bisa-bisa orang yang demikian dicabut keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Loh, kita ini ditakdirkan jadi apapun oleh Allah, terima, syukuri. Wa kun radin bima qaddaral maula wa dabbar wa la taskhad gadallah rabbil arshil akbar. Katanya Imam Abdullah bin Al-Haddad, jadilah orang yang puas dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan pernah murka kepada ketentuan yang ditentukan oleh Allah yang maha besar. Nah, kalau kita protes terhadap kehendak dan ketentuan Allah, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya, dalam haditsul qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falyatlub rabban siwaya man lam yasbir ala qada'i wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwaya. Kalau enggak sabar dengan ujianku, enggak bersyukur atas kenikmatanku, dan enggak puas dengan ketentuanku, cari Tuhan yang lain. Monggo, silahkan, monggo, cari Tuhan yang lain. Jangan menyembah Allah, terserah. Tapi jangan lupa bahwa apa yang kita makan itu dari siapa? Apa yang kita tempati dari rumah ini dari siapa? Mata, telinga, mulut kita ini semuanya dari siapa? Karena itu kalau kita meremehkan, merendahkan keadaan kita, padahal kita masih bisa melihat, padahal kita masih bisa berbicara, padahal kita masih bisa mendengar, padahal kita bisa melangkahkan kaki, kok merendahkan keadaannya yang mungkin ekonominya rendah, keadaannya sangat kekurangan, gak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa bahwa ini yang dimiliki, apalagi dia memiliki kenikmatan Islam dan iman, ini yang mana kenikmatan yang terbaik, yang teristimewa. Inilah yang harus kita jadikan pedoman. Jangan rumah yang besar, mobil yang mewah, ekonomi yang lancar itu jadi pedoman kita. Itu dunia itu diberikan dunia itu diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dunia itu lebih banyak diberikan kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kekayaan kita, sekaya-kayanya umat Islam, tidak melebihi kayanya Fir'aun, tidak melebihi kayanya Qarun. Itu Qarun itu sampai sekarang kalau ada orang nemu dikatakan apa? Harta karun, hartanya Qarun itu. Loh, apakah itu yang membuat mulia seseorang? Enggak. Syukuri apa yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebenar-benarnya hakikat kenikmatan itu adalah kenikmatan Islam dan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita akan menjadi orang yang zuhud atas apa yang diberikan oleh Allah dan tidak memiliki rasa cinta terhadap dunia.
Kemudian beliau menyampaikan wa hal yakufu 'ani syahwat man ghalaba 'alai hawa. Apakah bisa seseorang itu mencegah dirinya daripada keinginan-keinginan sedangkan dirinya dikendalikan oleh nafsu? Orang yang masih disetir oleh nafsunya, yang biasanya kalau kita perhatikan orang yang disetir nafsu itu, kalau dibelayar langsung disalep orang karena dia ngebut, dipotong jalan langsung marah. Ini dikendalikan oleh nafsu. Punya kerentek kepingin sesuatu langsung beli tanpa dipikir dulu manfaatnya madaratnya. Kepingin melampiaskan keinginannya, saya kepingin refreshing langsung beli tiket, saya kepingin ini langsung melakukan, nggak dipikir manfaatnya apa, madaratnya apa, resikonya apa, untungnya apa, ini nggak dipikir. Wis pokoknya melakukan. Loh, bagaimana dia akan menahan hawa nafsunya nantinya? Padahal orang-orang yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang jiwanya itu dikendalikan, nafsunya itu diatur. Fadkhuli fi ibadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang akan masuk surga adalah nafsu yang ridha atas ketentuan Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang jiwanya tenang, mengikuti perintah Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah pada hamba-hamba yang aku pilih. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Justru kebanyakan dari kita ngikuti nafsu. Padahal orang yang mengikuti nafsunya itu fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tempat tinggalnya kelak. Nauzubillah min dzalik. Harus kita lawan nafsu itu. Ya, katanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha, beliau menolak, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Memang nafsu itu akan mengajak kita ke dalam keburukan. Bagaimana caranya? Mungkin diawali dari yang mubah, lama-lama akan terjerumus ke dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nafsan. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa inhuma mahadakan nusha fattahimi. Katanya Abu Abdullah Muhammad Al-Busiri, Sayyidina Muhammad Al-Busiri dalam Burdah beliau mengatakan tentang nafsu kita itu, selalu tentang nafsu dan setan, selalu tentang. Sekalipun ketika dia memberikan kepada kita support atas kebaikan, curigai. Kok moro-moro diri kita ini enteng ibadah, jangan terus kita terbuai. Karena nafsu dan setan itu menipu kita dengan cara apapun. Mungkin terlihat baik di awal, tapi ada niat busuk di dalamnya. Bukan berarti terus kita tinggal, enggak, lakukan tapi selalu khalif. Jadi apa yang diinginkan oleh nafsu dan keinginan kita itu selalu kita tentang. Disuruh ibadah enggak ada masalah, tapi hati-hati. Selalu perhatikan hati kita, jangan sampai berbelok dengan tujuan-tujuan setan, dengan ujub, bangga diri, kibir, sombong, hasad, iri. Ini harus kita selalu tentang apa yang menggoda di hati kita daripada apa yang diinginkan oleh setan dan nafsu kita. Au yanfa'uhu talabul ilmi wal jahlu qad hawa. Atau kiranya bisakah ilmu yang kita cari, kita ini mencari ilmu, kiranya ilmu ini bisa memberikan kita manfaat. Kiranya bisakah ilmu itu akan memberikan kita manfaat sedangkan kebodohan masih ada di pikiran kita, kebodohan menyertai kita. Gimana maksudnya? Kita ini sudah tahu bahwa kita nggak akan menetap di dunia. Dunia kama hilil magar wa inna mahi lil mamar. Katanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau mengatakan dunia ini hanya tempat lewat.
bukan untuk menetap. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di atas dunia ini seperti orang yang asing, enggak kenal siapa-siapa, selalu menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw 'abiru sabil, atau hanya sekedar lewat. Enggak mungkin toh kalau kita lewat kita akan membangun rumah, bangun istana, beli mobil mewah, enggak mungkin. Orang kerja hanya kerja setahun di Mojosari, dia dari Jakarta terus bangun istana di Mojosari. Sementara kamu setahun kontrak aja rumah, nggak usah mahal-mahal, selesai tinggal kan gitu. Begitu juga di dunia, sementara tahu tujuannya akhirat tapi tetap sregep kalau masalah dunia. Telepon, ono pengajian dek gini, yo sih aku tak tutupno dhisik kerjaanku. Mari ngono keturun, alasannya keturun, padahal dek dukur kasur. Nggak ada, kalau sudah di atas kasur itu bukan ketiduran, tilem. Kalau sudah di atas kasur itu namanya tidur. Ketiduran itu ngombe kopi, ambek cek seger, mari adus, longgong ini, das. Kayak hadir pengajian biasa ya lo. Keturun tak turu. Nah, itu ono sing keturun, ono sing turu, tergantung. Kalau dia gini kemudian, nah iki keturun, tapi lek iki turu, beda ya. Jadi tergantung, kalau dia memposisikan namanya tidur, kalau tidak memposisikan namanya ketiduran. Jangan disamakan. Engko apa gak melok wingi keturun, dek kasur ta dek kursi, dek kasur. Nggih bantal, nggih guling, kudu keturun kon. Ya turu jenenge. Nah ini kita ini kalau telepon iki ono barang mapi, jauh murah wonge, delok berangkat. Terus mana manfaat ilmu yang kita kejar ini mana? Kalau yang di pikiran kita ini dunia ini, apa akan hasilnya? Tahunan ikut pengajian tetap aja kalau diajak pengajian itu wantep, lah diajak ibadah berat urusan dunia gercep. Aduse lek gawe kate pengajian setengah jam, lek gawe kerja 5 menit wis mari siap nggo wanteng wangi, luwe bersih timbang nang pengajian. Dan itu akan menjadi nyata yang kelihatan jelas ya hari Jumat gini nih, untuk Jumatan. Lihatan orang yang memang mukbil alal akhirah, yang betul-betul ingin meraih akhirat, datang Jumatannya awal. Ya kalau di Mojosari ini mungkin jam 9 sudah di masjid, itu termasuk orang-orang yang mukbil alal akhirah. Dia semangat untuk ibadah kepada Allah di akhirat, untuk meraih akhirat. Tapi lek tekone berangkatiku ma'al adzan, apa maning ma'al khutbah, berangkat wis adzan atau wis khutbah, bahkan ngenteni komat. Ini adalah orang-orang yang mukbil alal dunia, orang-orang yang mendekat ke urusan dunia. Kayak Jumatan lewelet tegone, tapi lek gawe kerja apa maneh wis ketok kerja telat, waduh ndek embong iku ugal-ugalan. Naudzubillah min dzalik. Nyawanya murah untuk dunia, padahal kalau nabrak yang dihasilkan sebulan belum tentu cukup untuk yang diraih, yang dibuat untuk berobat. Dewar nemponi sepeda wong, dandani sepeda dhewe, mareng ngono gawe berobati nang rumah sakit, lek sing ditobruk mati. Kerjanya 1 bulan 5 juta 6 juta cukup. Ya melbu kon. Itu jeruji besi jadi tempat tinggal kita. Naudzubillah min. Telat saya, kon dendomu piro sih? Paling didenda 10.000 20.000, kon kehilangan 20.000 tapi nyawamu selamat, gak nubruk uang, itu lebih baik. Telat Jumatan gak ada rasa bersalah, tenang. Lo bener berangkat ke masjid itu tenang, tapi berangkatnya yang awal. Kalau udzur terlambat, gak sengaja, ya sakit misalkan, tapi masih bisa berangkat, dia agak lambat, maksudnya terlambat. Ojo cepet-cepet, memang Nabi menyampaikan yang tenang. Tapi kalau nggak ada udzur berangkat
Mar ngono blayu. Kesandung jelungup. Gak dadi Jumatan wis. Ini beda antara orang yang mukbil alal akhirah dan mukbil alad dunia. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesenangan kita tentang dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang cinta akhirat, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.